Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Welcome back to my channel Sahabat Ero. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pernyataan, yaitu informasi yang sangat penting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan virus Omikron yang telah masuk ke Indonesia. Simak video ini sampai habis, sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8 ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Dari 3 orang ini, 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS8, dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Untuk kasus Omikron yang terjadi, yang diidentifikasi positif di karantina, petugas pembersih ini tidak memiliki history perjalanan luar negeri. Tidak memiliki history perjalanan luar negeri. Tetapi kita belajar dari Hong Kong, memang terjadi juga seperti itu. Jadi karena dia melayani pasien, sehingga akibatnya dia tertular. Nah, orang yang tertular ini kebetulan tinggal di asrama di Wisma Atlet, sehingga kita contain, kita isolasi di asrama. Tapi sampai sekarang belum kita lihat adanya transmisi komunitas. Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi, karena anyway kan tidak terlalu banyak kasus konfirmasinya, kita sehari mungkin 200 sampai 300, kita sudah tingkatkan persentasi yang di WGS dari seluruh kasus konfirmasi yang terjadi. Jadi seluruh kasus konfirmasi yang terjadi, standarnya biasanya 5% yang dilakukan WGS, sekarang rencana kita mau lakukan 10%. Semua kasus konfirmasi kita WGS. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S gene target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina
Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus, dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omicron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omicron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi, karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisclose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Oke sahabat Tero, itulah tadi pernyataan dan informasi dari Kementerian Kesehatan yang mana telah menjelaskan tentang virus Omicron dan menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang, tetap waspada, dan juga tetap menjaga SOP yaitu yang telah disarankan oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi tetap terus berjuang, kita sama-sama berjuang, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga kebersihan agar kita tentunya terhindar dari virus apapun ya. Virus COVID-19 ataupun virus Omicron yang baru-baru ini telah terdeteksi di Wisma Atlet. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share, dan komen.